Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ. Ma'asyiral hadirin jamaah, a'azzakumullah. Pembahasan kita pada penjelasan dari matan al-usul ats-tsalatsah. Sekarang kita masuk kepada halaman ke-39 dan 40. Yaitu membahas tentang al-ihsan. Tingkatan yang ketiga yaitu adalah ihsan. Al-martabatu tsalitsatu. Tingkatan yang ketiga adalah ihsan. Setelah kita membahas sebelumnya tingkatan yang kedua iman, yang pertama adalah Islam, kedua iman, dan ketiga ihsan. Kita sudah pernah sampaikan, tapi kita ulangi agar supaya kita semakin mengerti dan faham bahwa yang dimaksud tingkatan di sini adalah bagian-bagian yang itu termasuk bagian daripada Islam. Bukan berarti bahwa kalau sudah sampai tingkatan yang ketiga, tingkatan satu, kedua ditinggalkan, tidak. Seluruhnya ini adalah bagian daripada Islam, tidak boleh ditinggalkan. Tingkatan yang pertama Islam, yang dimaksud amalan-amalan zahir, mengucapkan syahadat, salat, zakat, saum, haji. Ini rukunnya, semuanya amalan zahir. Yang kedua, tingkatan yang kedua iman. Ini berhubungan dengan keyakinan. Istilahnya para ulama, qaulul qalbi, perkataan hati yang berarti keyakinan. Tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga ini hubungannya dengan amalan hati, perbuatan hati, yaitu ihsan. Perlu kita sama-sama ketahui, kalau kita lihat di terjemah, ihsan itu banyak sekali orang mengartikannya, menerjemahkannya berbuat kebaikan. Padahal makna ihsan secara bahasa adalah al-itqanu fil amal. Melakukan satu perbuatan yang dengan paling maksimal. Itu ihsan. Melakukan sesuatu dengan yang paling maksimal. Itu ihsan. Bukan cuman berbuat baik gitu. Tapi dia lakukan itu yang terbaik, yang paling maksimal, yang dia mampu, yang dia bisa. Itu namanya ihsan. Nah, pendorongnya ihsan ini itu dua. Yang menjadi pendorong orang ihsan itu dua. Yang pertama
adalah berharap yang kuat dengan penuh kecintaan. Berharap kuat dan penuh kecintaan, mendorong orang untuk berbuat yang terbaik. Yang kedua adalah takut. Takut, sangat takut. Sehingga dia terdorong untuk melakukan sesuatu itu terbaik. Oleh karena itulah, di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW memberikan pengertian ihsan dengan redaksi anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Padahal kita semua tahu kita nggak akan bisa lihat Allah Rabbul Alamin. Tetapi kenapa disebutkan oleh Rasulullah SAW seakan-akan melihat Allah? Itu karena sangat kenal Allah Rabbul Alamin melalui nama-nama, melalui sifat-sifatnya, sehingga seolah-olah dia bisa melihat Allah Rabbul Alamin. Itu berarti dengan penuh kecintaan dan harapan. Kalau kita belum bisa sampai kepada poin ini, fa illam takun tarahu, apabila engkau tidak bisa sampai pada level yang ini, maka di bawahnya fa innahu yarak, yakinlah bahwa Allah yang mengawasimu. Ini khauf, takut. Namanya orang dewasa kan takut, wah ini diawasi Allah, akhirnya dia bekerja maksimal atau melakukan sesuatu maksimal. Maka tadi kita katakan bahwa yang namanya ihsan itu pendorongnya adalah kuatnya kecintaan dan harapan atau kuatnya rasa takut. Sehingga dia jadi sungguh-sungguh. Pendorongnya ihsan itu adalah kecintaan, harapan yang kuat atau takut yang begitu besar sehingga menghasilkan kesungguhan. Nah, karena dia sungguh-sungguh maka nanti akan mencapai derajat ihsan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ankabut ayat ke-69, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Innallaha lama'al muhsinin." Orang-orang yang bersungguh-sungguh, mujahadah, jahadu ini bersungguh-sungguh di jalan kami, di jalan Allah. Dia bersungguh-sungguh ini artinya karena dorongan yang kuat tadi, kecintaan, harapan yang kuat atau rasa takut yang begitu besar, akhirnya dia curahkan segenap kemampuannya yang dia mampu, yang dia bisa untuk melakukan segala sesuatu yang Allah perintahkan. Siapa orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan berikan hidayah kepada mereka jalan-jalan kebaikan. Digunakan kata subulana ini artinya banyak jalan kebaikan. Jalan keselamatan cuma satu, jalan kebaikan banyak bentuknya. Macam-macam ibadah kan banyak bentuknya. Jadi perhatikan, jalan keselamatan cuma satu, sedangkan jalan kebaikan banyak bentuknya. Yang sunnah maksudnya. Kita nggak bisa salat banyak salat sunnah, banyak puasa sunnah. Nggak bisa banyak puasa sunnah, banyak sedekah, dan seterusnya. Nah, ujung ayatnya, innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang muhsinin, yang berbuat, melakukan sesuatu sampai pada puncak yang terbaik yang dia mampu. Jadi pendorongnya kecintaan dan harapan yang kuat, lalu kemudian rasa takut yang besar, lantas kemudian muncul kesungguh-sungguhan, menghasilkan ihsan. Bahasa lainnya agar kita mudah memahami begini, seringkali kita dengar dengan hati. Bekerja dengan apa? Dengan hati. Itu maksudnya dengan hati apa? Tadi, kecintaan, harapan yang kuat, atau kemudian rasa takut yang kuat. Memang yang terbaik itu kecintaan dan harapan yang kuat, Pak. Kita senang melakukan itu, kita cinta melakukan hal itu. Tapi kan gak mudah orang bisa sampai derajat itu. Tidak mudah.
menjadikan Allah dan Rasulnya menjadi yang paling dia cintai itu tidak mudah. Maka sampai Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." 3 hal yang apabila 3 hal ini ada pada diri seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya menjadi yang paling dia cintai daripada yang lain. Dan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya itu setidaknya ada 3 tingkatan. Kita sudah pernah bahas juga itu. Kecintaan yang merupakan pokok keimanan, kita cinta kepada Allah yang membuat kita tidak menyekutukan Allah dengan selain Allah Rabbul Alamin. Kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang membuat kita mengimani beliau adalah nabi dan rasul yang diutus sebagai penutup seluruh para nabi dan rasul, dan tidak ada manusia satupun yang berhak diikuti, ditaati secara mutlak melainkan hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus baru kemudian selanjutnya, kecintaan yang membuat kita jadi menunaikan kewajiban. Kecintaan yang membuat kita menunaikan yang sunnah, yang dianjurkan. Semua dikerjakan bukan hanya sekedar yang penting dikerjain. Tetapi sungguh-sungguh pada puncak yang paling optimal. Itulah ihsan. Itu menjadi, kita akan berproses menuju itu tergantung seberapa kuat rasa cinta kita, seberapa kuat kita rasa harap kita, seberapa kuat juga rasa takut kita. Kalau kita nggak bisa, rasa takut. Memang di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa ihsan itu cuma 1. Maka di sini contohnya seperti penulis kitab ini, Syekh Muhammad At-Tamimi menyebut rukunnya cuma 1. Jadi dijadikan 1. Artinya 1 itu, kalau Anda nggak bisa yang ini, maka yang itu. Anta'budallah ka'annaka tarah. Beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya, sangat mengenal Allah, mencintai Allah. Kalau nggak bisa pada level itu, level yang selanjutnya, takut. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Sungguhnya Allah lah yang mengawasimu, memperhatikan engkau. Oleh karena itulah kita diperintahkan melakukan apapun aktivitas orang mukmin itu sampai pada derajat yang paling maksimal. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la Al-Musili di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Innallaha ahabba 'abdan idza 'amila 'amalan atqanahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba kalau mengerjakan segala sesuatu itu itqan. Itqan itu apa? Maksimal, optimal. Enggak, yang penting saya kerjakan. Ini terkait dengan seluruh aktivitas kita. Kenapa? Karena semua aktivitas kita, dari aktivitas-aktivitas duniawi kita, orang mukmin kan dia arahkan untuk beribadah kepada Allah. Maka orang mukmin itu kalau kerja maksimal, Pak. Sebagaimana kalau ibadah maksimal. Artinya maksimal begini. Para sahabat apabila mengerjakan sesuatu, dia pelajari ilmunya betul. Dari hulu sampai hilir, dari A sampai Z. Enggak asal-asalan. Mereka para sahabat yang berdagang dikuasai betul ilmu dagang dari A sampai Z. Mereka yang berkebun kurma dikuasai betul. Enggak asal-asalan. Oleh karena itu ketika sahabat Ansar, sebagian sahabat Ansar menawarkan kepada Rasulullah SAW agar supaya para sahabat Muhajirin bisa bekerja sama dengan mereka dalam hal mengurus kebun kurma. Kata sahabat Ansar, kami punya banyak kebun kurma Rasul. Para sahabat Muhajirin bekerja bersama kami, kerjasama, mereka yang ngerawatin pohon kurmanya, nanti panen bagi hasil dibagi 2. 50%, 50%. Rasulullah SAW katakan tidak. Kenapa? Para sahabat Muhajirin, orang Quraisy itu kaum pedagang. Kalau nanti mereka disuruh ngerawatin pohon kurma, enggak maksimal. Jadi kalianlah tetap yang menugaskan orang di antara kalian untuk ngerawat pohon kurmanya, panen tetap bagi 2 dengan para sahabat Muhajirin. Siap Rasulullah. Kenapa? Rasulullah SAW memahami betul bahwa para sahabat Muhajirin kalau disuruh bekerjanya ngerawat pohon kurma tidak akan ihsan. Nggak akan apa? Ihsan, nggak maksimal karena keahlian mereka bukan di situ.
Jadi ihsan itu betul-betul sungguh-sungguh. Makanya kalau sholat sungguh-sungguh, maksimal, optimal. Ibadah sungguh-sungguh, jangan yang penting gugur kewajiban. Nah maka ihsan ini tadi kita sudah katakan di awal, ini menuntut amalan hati, kecintaan yang kuat beserta dengan harapan atau rasa takut yang begitu besar. Kalau Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala katakan, kalau belum bisa yang ini, yang cinta dan harapan begitu kuat, maka rasa takutnya yang diperkuat. Antara dua itu. Walaupun kemudian di dalam risalah ini, penulis kitab ini menjadikan dia seperti satu bagian. Karena maksudnya kalau yang enggak ini ya ini gitu. Salah satunya. Namun yang dimaksud salah satunya ini bukan berarti hanya cinta berharap tanpa ada rasa takut. Ada. Tapi setiap kita pasti kondisinya berbeda-beda mana yang lebih dominan. Sebagian orang karena ilmunya yang begitu kuat tentang Allah Rabbul Alamin, sehingga rasa cintanya dan harapnya lebih dominan. Sebagian orang rasa takutnya yang lebih dominan, tetapi tidak boleh timpang sama sekali. Ini artinya bahwa ibadah pun, ibadah fisik, ibadah zahir, seperti yang disebutkan dalam tingkatan pertama Islam, itu sangat terkait dengan keyakinan kita, iman. Yang dari keyakinan ini akan melahirkan amalan-amalan hati yang memperkuat amalan-amalan zahir. Maka tadi kita katakan, ini tiga-tiganya bukan berarti yang satu ditinggalkan. Kalau sudah sampai pada puncak ihsan berarti ditinggalkan yang di bawahnya. Tidak. Justru ini saling terkait satu dengan yang lain. Oleh karena itu tadi kita telah katakan kesungguhan, mujahadah, sungguh-sungguh, optimal, nggak asal-asalan. Maka Islam tidak pernah mengajarkan kita asal-asalan. Ya udahlah, ngajar asal-asalan, bekerja asal-asalan, bukan kompetensinya masuk di situ, bukan ranahnya ikut bicara tanpa didasari sesuatu ilmu, bahaya. Nah, di dalam pembahasan ini Asy-Syaikh rahimahullahu taala mendatangkan firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama di surat An-Nahl ayat 128, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang bertakwa dan orang-orang yang lagi-lagi terjemahannya berbuat kebaikan. Padahal tadi kita sudah jelaskan maknanya. Bukan cuma sekedar berbuat kebaikan, maksimal. Ditambah lagi makna itu adalah yang disebutkan di dalam hadis Nabi juga, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tidak disebutkan di sini karena ini ringkas kitabnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ihsan dalam segala hal. Perhatikan lanjutan sabdanya. Idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibhah wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Apabila kalian membunuh, maka ihsanlah dalam membunuh. Misalnya ada hewan-hewan yang kita diperintahkan untuk membunuh, seperti tikus. Bunuh dengan cara yang paling cepat dia mati. Itu maksudnya ihsan dalam bentuk membunuh itu. Jangan dibunuh dengan cara yang menyiksa. Tikus, kayak sebagian orang kan dimasukin kurungan. Udah kekurung, terjebak dalam kurungan, dimasukin ke got. Celup, angkat. Celup, angkat. Nggak boleh ini. Cari cara yang paling cepat dia mati. Kalau ketangkap misalnya dipukul kepalanya terus misalnya. Nggak boleh disiksa. Membunuh. Begitu juga menyembelih, maka cari cara yang paling cepat dia mati, menyembelih. Maka Rasul perintahkan tajamkan pisaunya agar supaya sembelihan ini cepat mati dengan cara disembelih pisaunya tajam. Jangan sampai dia tersiksa, enggak tajam ini, maju mundur maju, enggak mati dianya. Nah, ihsan itu maka diterjemahkan berbuat kebaikan, maknanya masih kabur kita. Ini apa maksudnya? Optimal dalam mengerjakan segala hal. Orang-orang bertakwa itu optimal mengerjakan. Para sahabat benar, salat optimal, sungguh-sungguh, puasa sungguh-sungguh, haji sungguh-sungguh, apalagi jihad. Sungguh-sungguh mereka. Benar-benar segenap apa yang dia punya dicurahkan. Ayat yang kedua yang didatangkan di dalam bab ini atau pembahasan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Asy-Syu'ara ayat 217 sampai ayat 220. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Bertawakkallah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
Alladzi yaraka hina taqum, yang melihat engkau tatkala engkau berdiri salat. Wa taqallubaka fis sajidin, dan melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Innahu huwas samiul alim, sungguhnya dialah Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat ini didatangkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala dalam rangka memaknai tadi. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Dialah yang mengawasimu. Jadi hadir dalam diri kita rasa takut. Jadi ketika beribadah hadir dalam diri kita juga rasa takut. Tetapi juga hadir kecintaan dan juga berharap. Lalu kemudian selanjutnya di dalam pembahasan ini didatangkan firman Allah ayat ke-61 dari surat Yunus, wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan idh tufiduna fih. Dan tidaklah engkau, Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya di sini, berada dalam satu keadaan dan tidaklah engkau membaca satu ayat Al-Quran serta tidak pula engkau melakukan satu pekerjaan melainkan kami menjadi saksi atas engkau ketika engkau melakukannya. Artinya segala apa yang kita lakukan diawasi, dilihat oleh Allah Rabbul Alamin. Tidak ada yang luput, satu kalimat, satu kata pun tidak ada. Maka orang bekerja, cuman bedanya begini. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, kalau orang beribadah dengan rasa takut itu masih ada semacam nau' minal kulfah. Salah satu bentuk keterpaksaan. Misalnya kita kerja nih, lalu kemudian atasan kita di depan kita nih. Galak, kita tahu dia galak, kita tahu dia garang di depan kita. Kita kerjain jadi sungguh-sungguh, tapi ada kayak semacam sedikit rasa apa? Terpaksa. Ya kan gitu? Aduh, diawasin nih. Aduh, diawasin nih. Tetapi kalau orang itu mengerjakan sesuatu dia suka, itu. Dia seneng, dia hobi, dia suka, ringan buat dia. Dia lakukan yang terbaik karena dia apa? Karena dia suka. Nah, bedanya ibadah itu kan nggak masalah suka atau nggak suka. Maka ya tadi tetap kalau ibadah sunnah kita boleh pilih mana yang paling kita mampu, yang paling kita bisa sesuai kemampuan kita. Puasa sunnah, salat sunnah, perbanyak zikir, perbanyak sedekah. Duh, saya puasa nggak sanggup, ya udah banyak-banyak zikir aja. Oh, salat sunnah banyak, saya nggak bisa banyak. Ya udah zikir yang banyak, baca Al-Quran yang banyak. Itu maksudnya tuh. Kalau ibadah sunnah. Kalau ibadah yang fardu, Pak, nggak bicara Anda suka atau nggak suka, harus. Nah, dalam proses kita mengerjakan satu ibadah itu, yang fardukah, yang sunnahkah, jangankan yang, makanya yang fardu itu sebenarnya bagian daripada pendidikan juga, Pak, agar lama-lama jadi terbiasa. Lama-lama jadi terbiasa. Namun jangan terus kemudian menganggap itu sebagai sebuah kebiasaan. Itu uniknya tuh ibadah. Misal contoh, seorang anak yang baru balik, Pak, suruh sholat fardu, Pak. Sholat subuh, Pak. Nggak usah yang balik, yang baru balik, yang udah balik lama aja, suruh sholat subuh, Pak. Berat, Pak? Berat. Terpaksa? Awal mulanya? Terpaksa. Tapi karena ini fardu nggak bisa enggak. Harus itu apa? Latihan. Latihan. Sambil dia terus dikasih ilmu, pemahaman, sehingga dia cinta. Kecintaannya pun pasti akan tumbuhnya berbeda-beda masanya dan waktunya. Bertahap. Tapi dia jadi, oh ya ini perintah Allah. Minimal rasa takut lah. Kalau dia belum bisa sampai pada situ, takut. Takut nanti kalau kita nggak kerjakan ini, kita diazab oleh Allah. Itu fardu. Itu fardu tuh. Nah, ibadah sunnah, nafilah tambahan, itu ketika rasa cinta makin kuat, ibadah sunnah kan Anda tinggalkan gak dosa. Tapi kok Anda mau mengerjakan, itu berarti sudah mulai sedikit demi sedikit bertambah rasa cinta. Disadari atau tidak? Yang fardu harus, itu pendidikan, modal dasar. Ibaratnya berdagang tuh modal dasarnya. Yang nafilah ini keuntungannya, bonusnya.
Ketika Anda semakin senang beribadah sunnah, itu sedikit demi sedikit berarti rasa cinta makin bertambah. Berbeda kalau yang fardu masih ada, kalau saya tinggalin dosa nih. Kalau saya tinggalin saya diazab nih, masih ada itu. Tapi kalau yang sunnah, saya tinggalin kan gak dosa. Tapi dia mengerjakan, berusaha untuk komitmen. Sedikit demi sedikit bertambahlah rasa cintanya. Sehingga lama-kelamaan yang fardu jadi ringan. Yang fardu tidak lagi kemudian menjadi beban buat dirinya. Itulah mengapa istilah mukallaf, orang yang dibebani, itu sebenarnya istilah yang muncul belakangan dari sebagian para ulama usul fiqh. Karena di dalam syariat nggak ada istilah mukallaf. Orang yang dibebani nggak ada. Karena memang ibadah itu bukan beban sebenarnya. Namun diri kita yang seringkali belum bisa memahami dengan baik. Sehingga sebagian kita beranggapan beban. Oleh karena itu kita terus nih. Belajar tentang keimanan yang benar. Belajar tentang aturan-aturan Islam yang benar. Sehingga kita tidak lagi menganggap itu sebagai sebuah beban. Tetapi kita sudah bisa menangkap, apalagi bisa menangkap hikmah di balik itu. Maka tidak mengerjakan apa yang diperintahkan, itu malah membuat kita jadi seperti ada yang hilang dari diri kita. Melanggar sesuatu yang dilarang membuat kita jadi gelisah, karena memang itu tidak sesuai dengan fitrah kita. Ihsan maknanya adalah kita bersungguh-sungguh melakukan sesuatu sampai tahap yang paling optimal sesuai kemampuan kita. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.